Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kemunduran mutu kerang hijau. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunawan. Perkenalkan, nama saya Yang Saputra. Saya Nabila Wahyuni. Saya Nabila Dianisti. Saya MD dan Afila Rais. Saya Nanda Arsidik. Selamat menonton. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk juga moluska laut, dan salah satunya yaitu kerang hijau atau Penis viridis yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena memiliki harga yang relatif terjangkau dan juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Di dalam sektor perikanan, peran kerang hijau sangat tinggi dikarenakan memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dikarenakan pembudidayaan yang relatif mudah, dan juga menjadi sumber mata pencarian oleh para nelayan di pesisir karena produksinya dari tahun ke tahun terus meningkat. Kerang hijau hidup di perairan estuaria dan juga di mangrove. Kerang hijau hidup menempel di batu, di bambu, dan juga batang mangrove yang terendam oleh air, dan juga kerang hijau hidup berkelompok, di mana kerang hijau merupakan hewan yang mencari makanan dengan menyaring air atau yang biasa disebut dengan filter feeder. Selain itu, kerang hijau bisa berfungsi sebagai bioindikator pencemaran lingkungan karena cara makannya tadi yang dimana filter feeder, mereka sangat baik dalam menyaring perairan atau zat dari suatu perairan dengan baik itu yang bermanfaat bagi mereka maupun yang tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah struktur dan komposisi kimiawi pada kerang hijau. Secara morfologi, kerang hijau termasuk ke dalam filum Mollusca dan kelas Bivalvia, yaitu hewan bertubuh lunak dengan 2 cangkang dan memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Kerang hidup sebagai filter feeder, yaitu menyaring makanan dari air menggunakan insang. Struktur tubuhnya tersusun dari beberapa tipe jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitel yang berfungsi melapisi permukaan tubuh. Kemudian ada jaringan otot, khususnya otot aduktor yang berperan dalam membuka dan menutup cangkang. Jaringan ikat sebagai penyokong serta hemolimfa yang berfungsi dalam transportasi zat. Selain itu, terdapat insang atau biasa yang disebut dengan Stenidia yang memiliki bentuk seperti lembaran tipis, berfungsi dalam respirasi sekaligus filtrasi partikel makanan dari air. Adapun komposisi kimiawi pada kerang hijau ini yaitu memiliki kandungan air sebesar 40,8%, kandungan lemaknya sebesar 14,5% dan protein 21,9%, serta karbohidrat 18,5% dan juga abu 4,3%. Kandungan protein yang tinggi ini menjadikan kerang hijau sebagai sumber protein yang baik sebanding dengan daging sapi, ayam, telur, dan sebagainya. Selain itu, kerang juga mengandung mineral penting seperti kalsium, fosfor, yodium, dan tembaga, serta asam amino esensial. Asam amino esensial terkandung dalam kerang hijau itu seperti arginin, leusin, dan lisin. Namun, tingginya kandungan air dan protein menyebabkan kerang hijau ini sangat rentan terhadap kerusakan. Kandungan air bebas yang tinggi menjadikan media ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme pembusuk, sehingga kerang hijau mudah sekali mengalami pemunduran mutu. Ditandai dengan munculnya bau tidak sedap akibat terbentuknya senyawa seperti amonia dan hidrogen sulfida. Selain itu, kandungan protein juga mempercepat proses autolisis, yaitu pemecahan jaringan oleh enzim dari dalam tubuh kerang tersebut, yang menyebabkan tekstur menjadi lunak dan kualitas menurun. Kerang hijau atau Penis viridis memiliki aktivitas metabolisme yang tinggi. Setelah mati, metabolisme tidak langsung berhenti, tetapi tetap berlangsung secara anaerobik karena tidak adanya suplai oksigen. Dalam kondisi ini, tubuh kerang akan menggunakan cadangan energi berupa glikogen.
Glikogen tersebut akan diurai menjadi asam laktat melalui proses glipolisis, sehingga menyebabkan penurunan pH jaringan. Penurunan pH ini menjadi tanda awal terjadinya penurunan mutu kerang selama penyimpanan. Selain itu, terjadi juga penurunan kadar ATP atau adenosine trifosfat yang merupakan sumber energi utama sel. Habisnya ATP menyebabkan protein mengalami denaturasi sehingga tekstur kerang menjadi lebih lunak. Menurut FAO tahun 2020, proses penurunan mutu pada kerang lebih cepat dibandingkan ikan karena memiliki kadar air yang lebih tinggi dan juga aktivitas enzim yang lebih intensif, yang membuat masa simpan dari kerang akan lebih pendek. Selanjutnya, penurunan mutu terjadi secara bertahap, dimulai dari fase segar, kemudian fase awal kematian dilanjutkan dengan fase autolisis, dan akhirnya mengalami fase pembusukan. Pada tahap pembusukan, mikroorganisme berkembang pesat dan menghasilkan senyawa seperti amonia dan hidrogen sulfida yang menyebabkan bau tidak sedap. Perubahan mutu dapat dilihat dari tekstur yang menjadi lembek, warna yang pucat, serta muncul bau busuk. Proses ini dipengaruhi oleh suhu, lama penyimpanan, serta kandungan air dan protein yang tinggi. Oleh karena itu, penanganan cepat dan penyimpanan pada suhu rendah sangat penting untuk memperlambat kerusakan kerang hijau. Nah, sekarang saya akan membahas mekanisme kerusakan pada kerang hijau, yang merupakan biota perairan dengan kadar air dan protein tinggi, sehingga sangat mudah mengalami kerusakan setelah kematian. Proses awal yang terjadi adalah autolisis, yaitu kerusakan akibat aktivitas enzim dari dalam jaringan kerang itu sendiri. Nah, pada kerang hijau, enzim seperti protein dan katepsin aktif memecah protein jaringan lunak menjadi peptida dan asam amino. Hal ini menyebabkan daging kerang yang awalnya padat dan kenyal mulai mengalami pelunakan. Selain itu, terjadi perubahan pH yang awalnya sekitar netral, misalnya sekitar 7, lalu menurun selama proses penyimpanan, dan dapat meningkat kembali akibat terbentuknya senyawa basa seperti amonia. Nah, ciri khas kerusakan pada kerang hijau juga ditandai dengan terbentuknya senyawa total volatile base nitrogen atau TPBN seperti amonia dan trimetilamin yang menyebabkan bau khas amis yang menyengat yang semakin kuat seiring waktu penyimpanan. Tahap berikutnya adalah kerusakan enzimatis dan oksidatif pada kerang hijau. Enzim di fase aktif menghidrolisis lemak menjadi asam lemak bebas, sedangkan oksidasi lipid terjadi karena kandungan asam lemak tak jauh bereaksi dengan oksigen. Proses ini menghasilkan senyawa aldehid yang menyebabkan bau tengik secara fisik. Daging kerang hijau akan berubah dari kenyal menjadi lunak serta warna menjadi kusam dan tidak segar. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana peran mikroorganisme dalam mempercepat kerusakan kerang hijau serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Nah, tahapan selanjutnya adalah kerusakan mikrobiologis. Kerang hijau atau disebut Perna viridis memiliki karakteristik sebagai filter feeder, yaitu menyaring air untuk mendapatkan makanan. Hal ini menyebabkan kerang mudah mengakumulasi mikroorganisme dari lingkungan perairan, sehingga setelah kematian mikroorganisme pembusuk dapat berkembang dengan cepat dalam jaringan. Bakteri ini akan mendegradasi protein dan lemak menjadi senyawa seperti amonia dan hidrogen sulfida atau H2S yang menjadi penyebab utama bau busuk menyengat pada kerang hijau yang sudah tidak segar. Selain itu, kerang hijau juga berpotensi mengandung bakteri patogen yang berbahaya jika dikonsumsi. Kerusakan ini dapat diamati dari peningkatan jumlah mikroorganisme serta meningkatnya senyawa TPBN secara organoleptik. Kerang hijau akan menunjukkan ciri bau yang menyengat, tekstur sangat lembek, serta muncul lendir pada permukaan daging. Kecepatan kerusakan kerang hijau sangat dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, penanganan pasca panen, kondisi lingkungan, perairan, serta lama penyimpanan. Jika kerang tidak segera didinginkan setelah panen, maka proses autolisis dan pertumbuhan mikroba akan berlangsung lebih cepat. Dampaknya, mutu kerang hijau akan menurun secara signifikan, baik dari segi tekstur, aroma, warna. Setelah itu nilai gizi juga berkurang. Dan
Yang paling penting adalah meningkatnya resiko keamanan pangan, karena kerang dapat mengandung mikroorganisme, patogen ataupun zat berbahaya dari lingkungan tersebut. Berikut adalah solusi pasca panen pada kerang hijau. Kerang hijau adalah sumber protein hewani yang sangat baik karena kualitasnya setara dengan daging sapi dan telur. Komposisi utamanya meliputi pertama, protein dengan 21,9%, karbohidrat 18,5%, dan lemak 14,5%. Mineral penting seperti kalsium, fosfor, yodium, dan tembaga. Meskipun bergizi, kerang hijau memiliki kelemahan yang perlu diwaspadai. 1. Cepat membusuk karena kandungan air 40,8% dan protein yang tinggi memicu pertumbuhan mikroorganisme serta kerusakan enzimatis. Pembusukan ditandai dengan bau, amonia atau hidrogen sulfida. 2. Bahaya logam berat. Bahaya logam berat seperti filter feeder atau penyari makanan. Kerang hijau berisiko tinggi mengakumulasikan polutan seperti merkuri, timbal, dan kadmium dari lingkungan yang tercemar. Untuk menjaga mutu dan keamanan konsumsi, diperlukan langkah-langkah berikut. 1. Pencucian yang bersih. 2. Penyimpanan suhu rendah dengan suhunya 0-4 derajat Celcius. Dan pengolahan lanjut seperti perebusan atau pengeringan untuk menghambat kerusakan. Terima kasih. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari presentasi kami, yaitu hasil kajian mengenai kerang hijau P-Fitness dapat menarik kesimpulan bahwa kerang hijau memiliki komposisi kimiawi seperti air 40,8%, protein 21,9%, lemak 14,5%, karbohidrat 18,5%, dan abu 4,3%. Hal ini menunjukkan bahwa kerang hijau merupakan biota laut yang bernilai gizi tinggi, hampir setara dengan nilai gizi daging sapi, ayam maupun telur. Namun juga sangat rentan terhadap kerusakan. Oleh karena itu, penanganan yang tepat seperti penyucian, penyimpanan suhu rendah, dan pengolahan maupun pengawetan sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.